Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita akan membedah tuntas sebuah transformasi mental yang bisa dibilang jadi kunci utama buat sukses di pasar saham. Nah, semua ini kita ambil dari intisari buku Nabung Saham untuk Pemula karya Dimas Muhammad Rizal. Kita akan belajar gimana caranya geser pola pikir dari yang tadinya cuma ikut-ikutan tebak harga jadi punya mentalitas seorang pemilik bisnis sejati. Oke, coba deh kita mulai dari sini. Pernah nggak sih buka media sosial terus ngomongin soal investasi? Itu rasanya pusing banget. Di satu sisi, pas kita swipe, muncul influencer yang pamer portofolio ijo-ijo semua. Kelihatannya untung terus. Tapi begitu swipe lagi, langsung disodorin cerita horor orang yang kehilangan semua tabungan pensiunnya gara-gara panik pas pasar lagi anjlok. Bikin capek kan? Nah, ini dia masalah utamanya. Banjir informasi yang serba ekstrim ini ujung-ujungnya malah bikin kita kayak lumpuh secara mental. Kita tuh tahu kalau tabungan kita digerogoti inflasi. Kita juga tahu kalau kita harus mulai investasi. Tapi begitu lihat grafik harga yang naik turun kayak EKG orang serangan jantung, kita langsung kicep, takut mau ngapa-ngapain. Disinilah buku ini ngasih pelajaran pertama yang jujur aja agak aneh dan berlawanan sama intuisi kita. Sarannya apa? Jangan investasi dulu. Yap, betul. Langkah pertama buat menaklukkan pasar saham itu justru dengan beresin dulu dapur kita masing-masing. Kita harus bangun fondasi finansial dan, yang lebih penting, fondasi psikologis yang kuat. Ini nih, aturan yang sifatnya harga mati. Nggak bisa ditawar. Sebelum kita mikirin mau beli saham apa, pastiin dulu dana darurat kita aman dan uang buat kebutuhan sehari-hari keluarga itu nggak diutak-atik sama sekali. Uang yang kita pakai buat investasi itu harus dan wajib uang dingin. Maksudnya, uang yang secara mental udah kita ikhlaskan, yang nggak akan kita butuhkan dalam waktu dekat. Terus kenapa sih aturan uang dingin ini sepenting itu? Karena ini adalah cara kita buat ngehack sistem di otak kita. Ada konsep namanya loss aversion. Gampangnya gini, buat otak kita, rasa sakit karena rugi 1 juta rupiah itu rasanya 2 kali lipat lebih nyesek dibandingin senengnya pas dapat untung 1 juta rupiah. Nah, bias inilah yang bikin orang panik dan jual rugi pas pasar lagi goyang. Jadi, uang dingin itu bukan sekedar alat manajemen risiko biasa. Anggap aja ini baju zirah psikologis kita. Kenapa? Karena saat uang yang kita investasikan itu bukan uang buat bayar kontrakan besok, fluktuasi harga harian tuh nggak lagi jadi ancaman buat kelangsungan hidup kita. Otak kita jadi lebih tenang, nggak dibajak sama rasa panik, dan akhirnya kita bisa bikin keputusan yang jernih dan rasional. Oke, anggaplah baju zirah psikologis dan fondasi finansial kita udah kokoh. Tantangan berikutnya adalah pergeseran identitas. Ini fundamental banget. Buku ini seolah-olah maksa kita buat ngaca dan nanya ke diri sendiri. Selama ini, gue ini sebenarnya seorang penjudi atau seorang pemilik bisnis? Coba kita bedah ya perbedaannya. Si penjudi itu fokusnya cuma satu, pergerakan harga saham harian. Matanya nempel terus ke grafik yang warnanya ganti-ganti, dari hijau ke merah. Sebaliknya, si pemilik bisnis itu lebih santai. Dia nggak terlalu peduli sama berisiknya pasar harian. Fokusnya cuma kesehatan bisnis di balik saham itu. Perusahaan ini untung nggak? Bertumbuh nggak? Tujuannya juga beda banget. Si penjudi itu ngejar yang namanya capital gain. Sesuatu yang masih abstrak, cuma mimpi buat bisa beli di harga rendah dan jual di harga setinggi-tingginya. Kalau si pemilik bisnis, tujuannya itu dividen. Ini bukan angka di layar loh ya. Ini uang tunai beneran, hasil keuntungan perusahaan yang ditransfer langsung ke rekening bank kita. Nyata. Nah, di sini kelihatan jelas perubahan identitasnya. Kita bukan lagi seorang spekulan yang gampang panik gara-gara ada gosip di grup Telegram. Identitas kita berubah jadi seorang pemilik bisnis, seorang partner yang dengan sabar nungguin bagian keuntungan dari perusahaan yang kita miliki sebagian. Nah, begitu kita berhasil geser pola pikir jadi pemilik bisnis, kita seolah membuka sebuah mekanisme matematis yang dahsyat banget. Namanya bola salju dividen. Anggap aja ini mesin yang bisa membangun kekayaan kita secara otomatis, bahkan pas kita lagi tidur. Cara kerjanya itu simpel banget, tapi luar biasa. Gini, pertama kita dapat dividen tunai. Terus dengan disiplin, uang dividen itu nggak kita pakai buat jajan, tapi kita beliin lagi saham dari perusahaan yang sama. Artinya apa? Porsi kepemilikan kita di perusahaan itu nambah, tanpa kita perlu suntik dana baru dari gaji. Hasilnya, tahun depannya, karena jumlah saham kita lebih banyak, ya dividen yang kita terima juga jadi lebih gede. Terus aja muter gitu. Proses simpel yang berulang inilah yang disebut efek bola salju.
Mirip bola salju yang digelindingin dari atas bukit, makin lama, makin besar, dan momentumnya makin nggak terbendung. Ini benar-benar kebalikannya dari rasa capek dan stres yang kita dapat kalau tiap hari mantengin layar buat trading. Oke, pemahaman tentang efek bola salju ini pada akhirnya membawa kita ke tujuan akhir yang sering banget disalahpahami, kebebasan finansial. Buku ini dengan cerdas membersihkan istilah ini dari mimpi-mimpi soal gaya hidup mewah dan mengembalikannya ke definisi yang jauh lebih rasional dan membumi. Nah, ini dia definisinya. Simpel dan matematis. Kebebasan finansial itu bukan berarti punya uang triliunan. Titik kebebasan finansial itu tercapai saat total pendapatan dividen pasif tahunan kita sudah sama atau lebih besar dari total biaya hidup tahunan kita. Sesederhana itu, titik di mana mesin investasi kita udah bisa membiayai hidup kita sepenuhnya. Konsep ini ngasih kita peta jalan yang realistis banget. Ini bukan skema kaya mendadak. Ini adalah proses kita nyicil kebebasan kita sendiri. Beli selembar demi selembar saham secara konsisten dari waktu ke waktu. Yuk, kita simpulkan. Di luar semua angka, grafik, dan strategi, ada satu pergeseran mental yang paling dalam dari semua ini, yaitu pergeseran identitas ekonomi kita dari yang tadinya cuma konsumen pasif menjadi seorang pemilik yang aktif. Anehnya, investasi yang sukses itu justru harusnya terasa sedikit membosankan. Karena ini semua tentang rutinitas, disiplin, dan konsistensi. Kita nggak perlu melototin layar tiap jam, justru kita harus biarkan 3 hal yang bekerja keras untuk kita. Waktu, akumulasi keuntungan perusahaan, dan reinvestasi dividen. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang agak provokatif buat kita renungkan sama-sama. Nanti pas kita lagi ngejalanin rutinitas harian, Coba tanyakan ini ke diri sendiri. Apakah seumur hidup ini gue mau jadi pelanggan aja yang terus-terusan ngasih duit ke perusahaan-perusahaan raksasa ini? Atau jangan-jangan udah saatnya gue mulai ikut jadi pemiliknya dan mulai menuntut hak gue atas sebagian keuntungan yang mereka hasilkan? Nah, pilihan itu ada sepenuhnya di tangan kita. Kamu tahu, kalau kita perhatikan lini masa media sosial akhir-akhir ini, diskursus soal keuangan itu terasa sangat polarisasi ya. Dan jujur aja, seringkali bikin lelah. Betul, lelah secara mental pastinya. Iya kan? Di satu sisi layar, kamu melihat ada influencer yang pamer portofolio hijau merona, seolah mengesampingkan fakta kalau pasar itu sebenarnya lagi nggak menentu. Sangat nggak menentu malah. Nah, tapi di usapan layar berikutnya, kamu malah dihadapkan pada thread panjang yang isinya cerita-cerita pilu. Kayak orang-orang yang kehilangan tabungan pensiun mereka murni karena panik waktu terjadi koreksi pasar. Dan narasi ekstrim yang berseliweran seperti itu pada akhirnya cuma menciptakan semacam kelumpuhan mental di masyarakat kita. Kelumpuhan mental gimana tuh maksudnya? Ya bagi pengamat atau mereka yang emang udah terbiasa sama ritme pasar, fluktuasi itu kan sekedar siklus ya. Tapi bagi masyarakat luas, polarisasi itu malah ngebangun tembok ketakutan yang masif banget. Wah, sepakat. Dan itu justru masalah utamanya. Banyak dari kamu yang mendengarkan ini pasti sadar kan, kalau inflasi itu secara diam-diam terus memangkas daya beli dari uang yang ya cuma didiamkan di rekening bank. Tergerus pelan-pelan tanpa kita sadari. Betul. Kamu tahu di dalam hati kalau kamu harus mulai berinvestasi, tapi kamu mundur perlahan karena melihat grafik dengan candlestick merah hijau yang naik turun itu tuh udah kayak ngelihat mesin pembaca detak jantung yang lagi bermasalah. Bikin jantungan duluan sebelum mulai ya. Persis. Nah, justru untuk membedah kebuntuan psikologis inilah, pembahasan mendalam kita kali ini akan menelusuri sebuah ulasan dari buku yang rilis awal tahun 2025. Judulnya Nabung Saham untuk Pemula, karya Dimas Muhammad Rizal. Oh, yang diterbitkan oleh anak hebat Indonesia itu ya? Betul banget. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Misi kita hari ini adalah membongkar mitos kalau saham itu cuma arena judi buat orang kaya dan merombak mindset. Dan buku ini tuh menjadi sangat relevan, bukan karena dia mencoba nemuin rumus ajaib analisis teknikal yang baru gitu. Sama sekali enggak. Terus apa nilai jual utamanya? Nilainya ada pada posisinya yang berani berdiri tepat di tengah kepanikan massal tadi. Karya ini secara sistematis mencoba ngebongkar mitos lama bahwa pasar modal itu adalah arena eksklusif bagi pemodal raksasa. Atau lebih parah lagi, sekedar meja judi yang dilegalkan.
Iya, pandangan meja judi itu masih kental banget sih di masyarakat. Kalau kita bicara soal pendekatan buku ini, kita kan nggak bisa lepas dari konteks makroekonominya ya. Rizal tampaknya nggak nulis ini dalam ruang hampa. Benar, selalu ada pemicu skalanya. Di sumber kita disebutkan ada kampanye institusional dari Bursa Efek Indonesia, yaitu kampanye Yuk Nabung Saham, yang mana ini pada dasarnya menjadi tulang punggung filosofis dari buku tersebut. Tepat, dan kalau ditanya mengapa pergeseran ini terjadi sekarang, itu karena selama 10 tahun terakhir, kita sebenarnya lagi menyaksikan pergeseran tektonik di pasar modal Indonesia. Pergeseran tektonik seperti apa? Demokratisasi kah? Iya, dulu bursa efek kita itu sangat elitis. Pergerakannya nyaris sepenuhnya disetir sama institusi keuangan raksasa atau murni dari aliran dana asing aja. Ah, jadi retail lokal dulu nggak punya suara ya? Sama sekali nggak terdengar. Namun, adaptasi teknologi digital dan aplikasi trading di ponsel itu perlahan mendemokratisasi akses tersebut. Kampanye Yuk Nabung Saham adalah upaya arsitektur sosial untuk mengubah kebiasaan masyarakat kita. Dari yang awalnya cuma nyimpen uang fiat yang nilainya menguap karena inflasi, Betul, bergeser jadi kebiasaan mengakumulasi aset yang produktif secara aktif. tapi tunggu, saya harus menekan sedikit premis tersebut nih. Kata demokratisasi ini kan kadang cuma eufemisme manis ya. Eufemisme untuk apa tuh? Ya, untuk melempar investor retail kecil ke tengah kerumunan hiu pasar modal. Pasar saham kan pada dasarnya tetap butuh modal besar. Apa jaminannya narasi keterbukaan ini bukan sekedar cara buat nyedot likuiditas dari masyarakat awam? Saya paham keraguannya. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, masuknya investor retail yang rasional itu sebenarnya adalah instrumen pertahanan makroekonomi yang sangat krusial bagi sebuah negara loh. Wait, instrumen pertahanan? Gimana logikanya retail kecil bisa jadi pertahanan? Buku ini secara eksplisit membantah mitos bahwa saham butuh modal raksasa. Saat ini, kepemilikan bisnis itu bisa diakses dengan dana setara harga beberapa cangkir kopi aja. Tapi yang jauh lebih penting, Akumulasi masanya. betul, akumulasi dari jutaan investor retail dengan modal kecil ini tuh menciptakan apa yang disebut sebagai penyanggah likuiditas di bursa kita. Oh, maksudnya begini. Ketika terjadi guncangan ekonomi global, katakanlah Bank Sentral Amerika secara agresif naikin suku bunga, terus modal asing tiba-tiba ditarik keluar dari bursa kita secara massal. Iya, capital flight. Nah, berarti retail lokal inilah yang nahan kejatuhan indeks sahamnya. Persis banget. Tanpa basis investor lokal yang kuat, pelarian modal asing itu bakal bikin pasar kita runtuh seketika. Karena ya siapa yang mau beli saat semua asing jualan? Masuk akal, masuk akal. Retail lokal yang nampung barangnya. Benar. Ketika ada jutaan investor retail lokal yang paham nilai intrinsik perusahaan, mereka bakal siap beli saham-saham blue chip di harga diskon. Mereka yang nyerap tekanan jual itu, sehingga stabilitas pasar terjaga. Tapi ada syaratnya dong. Fungsi penyangga ini kan hanya berjalan kalau investor retailnya bertindak pakai logika bukan emosi. Nah, itu dia kunci utamanya. Kalau mereka malah ikut-ikutan panik pas baca berita makro di sosmed, ya kejatuhannya malah makin tajam. Berarti mengedukasi investor baru itu bukan sekedar urusan bikin mereka mandiri secara finansial ya, tapi ini udah jadi urusan menjaga resiliensi ekonomi nasional kita juga. Tepat. Dan syarat mutlak untuk bisa rasional di tengah kepanikan pasar adalah punya fondasi keuangan pribadi yang kedap air, nggak bisa bocor. Ini nyambung banget sama temuan di sumber kita. Saya perhatikan dari ulasannya, buku setebal 244 halaman ini justru menghabiskan cukup banyak porsi di bab awal, murni untuk nyuruh pembacanya supaya tidak langsung berinvestasi. Iya, penulisnya lumayan keras di bagian ini. Langkah pertama untuk naklukin pasar saham, paradoksnya adalah mengaudit dapur sendiri dulu. Mengaudit dapur maksudnya ngecek cash flow ya? Betul, memilah sumber dana, memastikan arus kas buat pengeluaran primer keluarga itu nggak terganggu. Dan yang paling absolut, menyiapkan dana darurat sebelum buka akun saham. Berarti investasi menurut kerangka buku ini benar-benar wajib pakai kelebihan anggaran aja. Sangat diwajibkan. Nggak ada kompromi soal itu. Pendekatan yang sangat masuk akal sih. Kalau boleh pakai analogi, berinvestasi pakai uang belanja sehari-hari atau uang sekolah anak itu ibarat ngebangun rumah mewah,
tapi kamu minjem batu batanya dari fondasi rumah itu sendiri. Wah, analogi yang pas banget. Cepat atau lambat bangunannya pasti ambruk. Pasti ambruk. Di dunia keuangan kan ini sering dilabeli dengan istilah uang dingin ya. Tapi buat kamu pendengar yang mungkin udah kenyang dengar istilah uang dingin ini, apa sih sebenarnya yang bikin aturan ini begitu fundamental? Ataukah cuma sekedar manajemen resiko standar? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa esensial banget? Ternyata itu jauh lebih dalam dari sekedar manajemen resiko di atas kertas. Ini adalah sebuah hack atau retasan terhadap psikologi perilaku kita sendiri. Retasan psikologi gimana tuh? Spesifiknya untuk menetralisir bias kognitif yang namanya loss aversion. Jadi otak manusia itu secara biologis diprogram untuk ngerasain sakitnya kehilangan sumber daya 2 kali lipat lebih intens dibanding kebahagiaan saat dapat keuntungan yang sama besarnya. Oh, wow. Jadi kalau dana yang kita investasikan adalah uang untuk bertahan hidup bulan depan, Sistem alarm di otak kita bakal otomatis nyala berisik banget. otomatis amigdala di otak ngebajak logika rasional kita ya. Apalagi pas ngelihat harga saham tiba-tiba turun 2% di layar. Betul, mode bertahan hidup kamu langsung aktif. Dalam kondisi panik kayak gitu, kamu pasti bakal nekan tombol jual. Meskipun posisinya lagi rugi, Cuma buat ngilangin rasa cemasnya aja. murni karena otakmu pengen segera ngilangin rasa sakit psikologis dari ancaman hilangnya uang makan kamu. Nggak ada urusannya sama fundamental perusahaan lagi. Wah, ngeri juga ya. Dengan menggunakan uang dingin, yaitu uang yang secara mental udah kamu ikhlaskan untuk nggak dicairkan dalam jangka waktu beberapa tahun, kamu memutus ikatan emosional itu. Betul. Fluktuasi harga saham harian nggak lagi mengancam kelangsungan hidup biologismu. Jadi kamu bisa mikir jernih. Menarik banget. Jadi uang dingin itu sebenarnya adalah baju zirah psikologis untuk menjaga kewarasan saat pasar lagi irasional. Oke, asumsikan fondasi emosional dan finansial ini udah terbangun kokoh nih. Terus tantangan selanjutnya apa? Tantangan berikutnya bagi seseorang yang baru masuk ke pasar saham adalah kebisingan informasi. Kita tahu kalau di pasar modal, kemampuan ngebedain mana sinyal yang asli dan mana noise atau kebisingan itu penentu keselamatan. Sangat krusial. Dan bagaimana buku ini ngelatih pembacanya untuk memfilter hal tersebut? Rizal memperkenalkan konsep dikotomi yang sangat tegas antara fakta dan opini di pasar modal. Fakta dan opini. Kedengarannya simpel, tapi prakteknya susah ya. Banget. Bagi investor yang udah malang melintang, nyaring kebisingan dari media sosial mungkin udah jadi refleks. Tapi buat mereka yang baru masuk, opini dari seorang figur anonim di grup Telegram itu seringkali ditelan mentah-mentah sebagai fakta mutlak. Padahal opini dari grup chat gitu biasanya cuma sentimen pasar jangka pendek doang. Atau jangan-jangan malah murni upaya manipulasi harga yang dibungkus rapi pakai jargon teknikal biar kelihatan pinter. Dan strategi kayak gitu sangat gampang bikin investor retail pemula terombang-ambing, kepanikan. Nah, buku ini tuh secara sistematis narik kembali fokus pembaca ke fakta keras yang tertulis di laporan keuangan perusahaan. Jadi pertanyaannya diubah ya, bukan lagi nanya, saham ini bakal naik gak ya besok? Betul. Pertanyaannya bergeser jadi, berapa sih pertumbuhan laba bersih perusahaan ini tahun lalu? Terus seberapa efisien arus kas operasionalnya sekarang? Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Ketika seorang investor bisa bersandar pada fakta-fakta angka yang jelas ini, opini atau rumor liar kalau saham X bakal hancur, itu nggak akan gampang memicu kepanikan. Selama bisnis intinya secara terukur emang masih memonopoli pasarnya dan rutin mencetak laba, ngapain panik kan? Setuju. Konsep bertumpu pada laporan keuangan ini akhirnya mengarahkan kita pada bagaimana buku ini membingkai mekanisme keuntungan itu sendiri. Mekanisme keuntungannya juga dibedah secara beda di sini. Iya, umumnya kan buku panduan pemula itu sangat agresif ngejual mimpi capital gain ya. Beli di harga dasar, terus jual di harga puncak, dan kita kantongin selisihnya buat foya-foya. Narasi standar yang sering kita dengar. Tapi ulasan kita menunjukkan kalau Rizal justru sangat menitikberatkan pada dividen. Untuk kamu pendengar yang jelas sudah paham komponen dari return on investment, pertanyaannya adalah, mengapa dividen yang dijadikan sauh utama untuk psikologi pemula? Karena secara arsitektur perilaku, dividen itu sukses menggeser fokus investor dari sesuatu yang sama sekali di luar kendali mereka menuju sesuatu yang nyata dan sifatnya periodik. Sesuatu di luar kendali itu maksudnya pergerakan harga saham harian. Benar. Kamu kan nggak bisa memprediksi kemana sentimen pasar bakal menggerakkan harga saham hari ini atau esok. Harga di layar itu sifatnya abstrak. Tapi kalau dividen beda cerita ya. Dividen itu uang tunai real hasil keringat operasional perusahaan yang ditransfer langsung ke rekening bank kamu.
nggak bisa dimanipulasi sama sentimen. Saya paham. Jadi, dengan fokus mengejar hasil dividen, buku ini secara halus merekonstruksi identitas pembacanya. Rekonstruksi dari apa menjadi apa. Dari seorang pedagang yang cuma berspekulasi pada pergerakan harga, berubah menjadi seorang pemilik bisnis yang sabar nunggu bagi hasil usahanya. Tepat sekali. Pendekatan ini juga ngingetin kita pada metodologi klasik dari Warren Buffett yang kebetulan jadi salah satu sumber inspirasi yang dikontekstualisasikan dalam buku ini. Warren Buffett emang jagoan soal ini sih. Dan kekuatan utamanya bukan sekedar pada menerima uang tunai dividen tersebut buat dijajanin kan? Oh tentu enggak. Kekuatannya justru ada pada mekanika matematis dari bunga majemuk atau compound interest ketika dividen itu diputar kembali ke dalam pasar. Mesin eksponensialnya emang ada di sana ya. Bayangkan, ketika kamu terima dividen dan kamu punya disiplin mental untuk nggak membelanjakannya buat hal konsumtif. Terus kamu apain uangnya? Kamu beliin kembali menjadi tambahan lembar saham di perusahaan yang sama. Disitulah ada perubahan matematis luar biasa yang terjadi pada portofolio kamu. Kapasitas kepemilikannya membesar tanpa nyedot arus kas dari gaji bulananmu lagi. Bener banget. Dan yang terpenting dari proses reinvestasi itu, secara otomatis tindakan tersebut menurunkan rata-rata harga belimu seiring berjalannya waktu. Oh iya. Average down secara alami. Betul. Dan dampaknya kerasa di tahun berikutnya. Ketika perusahaan membagikan dividen lagi, kamu otomatis dapat porsi yang jauh lebih besar karena basis jumlah lembar sahammu udah membengkak dari hasil reinvestasi tahun lalu. Semakin lama kamu membiarkan siklus ini berputar, momentum pertumbuhannya semakin gak terhentikan ya. Ini benar-benar berbanding terbalik sama kelelahan psikologis dari pola trading harian yang bikin stres. Efek bola salju yang klasik tapi selalu relevan di era kapanpun. Dan pemahaman soal bola salju dividen ini akhirnya bermuara pada satu tujuan akhir yang, jujur aja, sering dikomodifikasi secara murahan akhir-akhir ini, yaitu financial freedom atau kebebasan finansial. Istilah yang udah terlalu sering dipakai buat jualan seminar ya? Banget. Saya sering merasa skeptis kalau dengar kata itu, karena industri seminar keuangan sering mengasosiasikannya dengan gambar mobil sport mewah dan gaya hidup flexing tanpa batas. Nah, bagaimana Rizal memberikan batas yang waras pada konsep kebebasan finansial ini? Buku ini secara sadar membersihkan istilah tersebut dari ilusi gaya hidup mewah tadi. Rizal mengembalikannya pada persamaan matematis yang dingin, rasional, namun sangat bisa dicapai oleh orang biasa. Gimana definisi spesifiknya menurut kerangka buku ini? Kebebasan finansial di sini bukan tentang akumulasi nominal kekayaan absolut sampai triliunan rupiah ya. Ia didefinisikan secara sederhana sebagai titik persilangan di mana akumulasi hasil dividen tahunanmu udah cukup untuk menutup total biaya hidup dan pengeluaran primer tahunanmu. Parameter yang sangat membumi sih ini. Kalau dihitung-hitung, misal biaya hidup saya 10 juta rupiah sebulan. Oke, 10 juta. Dan mesin portofolio saham saya bisa ngasilin dividen pasif sebesar 11 juta rupiah sebulan secara konsisten. Berarti secara definisi saya udah merdeka dong. Betul. Kamu udah nggak perlu bekerja secara aktif lagi kalau emang kamu nggak mau. Pilihan ada di tanganmu. Luar biasa. Melalui pendekatan akumulasi konsisten pada saham-saham pencetak laba di kisaran nilai wajarnya atau fair value, buku ini ngasih peta jalan yang realistis. Ini tuh proses mencicil kebebasan finansial lembar demi lembar. Bukan skema kaya mendadak dalam semalam yang sering dijual di internet. Nah oke, kita udah nyelamin filosofi dan mekanismenya cukup dalam nih. Sekarang, kalau kita mau evaluasi buku nabung saham untuk pemula ini secara objektif sebagai instrumen edukasi publik, gimana posisinya? Kalau kita lihat dari metrik penerimaan pasar, posisinya sangat kuat. Buku terbitan awal 2025 ini tuh dijual dengan harga yang sangat bersahabat, di kisaran Rp55.500 aja. Wah, murah ya. Terjangkau buat mahasiswa. Sangat. Dan ia berhasil mempertahankan rating sempurna 5.0 di berbagai platform e-commerce. Tapi nilai jual tertingginya justru ada pada aksesibilitas bahasanya. Nggak pakai jargon Wall Street yang bikin pusing. Sama sekali nggak. Rizal sengaja nggak pakai jargon yang mengintimidasi. Ia malah membangun analogi dari rutinitas sehari-hari yang bikin materinya sangat relevan bagi karyawan atau mahasiswa yang mungkin awalnya sama sekali buta soal neraca keuangan. Namun, sebagai analisis kritis, tentu kita harus melihat celahnya juga dong. Dari ulasan literatur yang kita pegang, ada satu kelemahan mekanis yang menurut saya lumayan mengganggu untuk sebuah buku yang mengajarkan instrumen visual. Soal cetakannya ya? Iya.
Grafis dan tabel laporan keuangannya dicetak hitam putih. Maksud saya, kalau kita lagi mencoba memahami psikologi pasar melalui pola candlestick, tapi warna merah dan hijaunya dihilangin. Itu ibarat memaksa orang belajar menyetir di jalanan gelap tapi tanpa lampu utama. Gelap gulita. Persis, gak kelihatan bedanya mana harga naik, mana harga turun dengan cepat. Itu emang hambatan pedagogis yang nyata sih. Tanpa indikator warna, pembaca pemula harus kerja 2 kali lipat lebih keras cuma untuk menerjemahkan arah tren sahamnya. Padahal harusnya itu gampang dilihat secara visual. Makanya, pembaca nyaris diwajibkan untuk mensinkronkan bacaan mereka dengan ngebuka aplikasi sekuritas secara langsung di layar ponsel, supaya ilustrasi di dalam buku itu dapat konteks visual yang utuh berwarna. Selain masalah cetakan hitam putih itu, ada celah lain nggak? Ada batas fungsional dari buku ini. Karena komitmen penuhnya untuk merangkul dan menyederhanakan konsep bagi para pemula, mereka yang nyari kedalaman metrik valuasi yang rumit pasti bakal ngerasa buku ini terlalu elementer. Terlalu gampang gitu ya buat yang udah punya dasar. Yang secara logis berarti buku ini memiliki batas masa pakai? Ini memunculkan pertanyaan penting untuk kamu yang mendengarkan. Betul, kalau mereka ngerasa fondasi uang dingin udah beres, mekanisme nahan loss aversion udah dikuasai, dan mulai bosen cuman nganalisis fundamental dasar, kemana mereka harus mengekspansi pengetahuan mereka selanjutnya? Untungnya penulis yang sama, Dimas Muhammad Rizal, ternyata menyadari adanya siklus evolusi investor ini. Ia udah nyiapin jembatan lanjutannya melalui karya lain. Apa tuh judul buku lanjutannya? Judulnya Buku Wajib Investor dan Trader Pemula. Wah, dari ketebalan yang mencapai 304 halaman dan ada sisipan kata trader di judulnya, itu pasti memuat beban analitis yang jauh lebih berat dari buku pertamanya. Buku lanjutan itu emang beroperasi di dimensi yang sangat berbeda. Ia mulai mengupas kerangka teknikal yang biasa dipakai untuk mengeksploitasi volatilitas pasar. Contoh kerangkanya seperti apa? Seperti analisis indikator Bollinger Bands, terus ada teknik pembacaan volume transaksi harian, sampai ke pembedahan rasio laporan keuangan yang jauh lebih berlapis dan kompleks. Pendekatannya bergeser drastis dong ya? Iya, bergeser dari sekedar akumulasi pasif menjadi optimasi momentum pasar. Namun kalau kita kembalikan ke konteks objektif awal kita untuk merombak mental penjudi menjadi mental penabung aset yang rasional, buku pertama tadi udah menunaikan tugasnya dengan brilian di wilayahnya sendiri. Sangat komprehensif penjelasannya. Kalau saya boleh merangkum inti dari seluruh perbincangan kita hari ini ya, metodologi yang diangkat dari sumber-sumber ini secara radikal mendobrak persepsi umum. Bahwa sukses di bursa saham itu nggak berbanding lurus dengan berapa lama kamu memolototi layar monitor tiap jam. Atau seberapa cepat kamu mengejar rumor saham gorengan yang lagi berseliweran di grup media sosial. Karena obsesi semacam itu justru sering ya menjadi katalis utama kehancuran portofolio retail. Terus investasi yang benar itu rasanya gimana dong? Investasi yang benar dan berkelanjutan itu, ironisnya, harus terasa sedikit membosankan. Membosankan tapi ngesilin uang. Iya. Ia dibangun di atas rutinitas, disiplin mengelola arus kas pribadi, kemampuan ngeredam amigdala saat terjadi kepanikan makroekonomi, dan tentunya konsistensi dalam mengoleksi instrumen bisnis yang fundamentalnya kokoh. Intinya, biarkan dimensi waktu, akumulasi laba perusahaan, dan reinvestasi dividen yang lakuin pekerjaan beratnya untuk menimbulkan nilai asetmu. Kita tinggal sabar nunggu. Tepat. Waktu adalah sahabat terbaik investor rasional. Dan di luar semua angka dan grafik yang kita bahas tadi, ada satu implikasi perubahan mental dari sumber kita yang menurut saya paling beresonansi. Perubahan mental untuk berhenti jadi konsumen pasif ya? Nah, itu dia. Secara implisit, narasi dari ulasan ini menuntut kita untuk menanggalkan identitas lama kita yang cuma berperan sebagai pelanggan di dalam roda ekonomi yang masif ini. Ini sebenarnya adalah sebuah transisi kesadaran kelas ekonomi sih. Wah, transisi kesadaran kelas gimana maksudnya? Dari pihak yang secara terus-menerus cuma membelanjakan modal untuk beli barang, menjadi pihak yang perlahan mulai menangkap dan memutar kembali aliran modal tersebut ke kantong sendiri. Tepat banget. Jadi, untuk kamu yang mendengarkan sampai titik ini, inilah sebuah pemikiran provokatif untuk kamu renungkan dan bawa pulang hari ini. Silakan renungkan baik-baik. Besok, saat kamu menjalani rutinitasmu, mungkin saat kamu mampir ke minimarket untuk membeli sabun mandi, saat kamu menyeduh mie instan favoritmu di malam hari, atau bahkan saat kamu menggunakan kuota internet dari penyedia layanan seluler untuk mendengarkan audio ini. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur.
Sebuah pertanyaan fundamental. Apakah saya hanya akan menghabiskan sisa umur produktif saya murni sebagai pelanggan yang mendanai ekspansi perusahaan-perusahaan raksasa ini? Ataukah sudah saatnya saya mulai meluangkan waktu membedah laporan keuangan mereka, membeli sebagian kecil kepemilikannya, dan mulai menuntut hak saya atas keuntungan operasional yang mencengangkan tersebut? Terima kasih sudah meluangkan waktu dan pikiran untuk membedah materi ini bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran fakta berikutnya.